Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Mala Yustiawati. Di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Kak. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Sarul Sadikin. Oke, di sini kami bakalan ngebahas seputar tentang bisnis yang dijalani oleh Kak Sarul. Kebetulan Kak Sarul ini salah satu mahasiswa dari ITB Tuban, yaitu Prodi Bisnis Digital. Bisa diceritakan Kak untuk kesehariannya itu ngapain aja selain kuliah? Awal mula Kak ya, jadi gini, Ya. kita mulai dasar dulu. Selain saya kuliah, saya juga bekerja di salah satu rental sound, mengikuti ya istilahnya kalau kasaran sini adalah kuli gitu. Iya, Atau ya kita kan bertingkat Kak ya, siapa tahu nanti bisa jadi sound engineer gitu. Dan di sisi lain, dengan memanfaatkan pengalaman saya menjadi anggota dari rental sound tersebut, saya juga menggeluti dunia bisnis Kak. Kebetulan bisnis saya juga bergelut di dunia sound system. Ya kalau boleh tahu bisnisnya itu seperti apa ya? Ya, bisnis saya itu jasa pembuatan box Kak. Jadi boxnya sound itu yang kotak-kotak itu hitam-hitam. Ya, Itu berarti kamu buat sendiri terus nanti dipasarkan gitu. ya. Kalau pembuatan kita itu ada relawan ya. Saya bilang relawan bukan karyawan karena kalau karyawan itu pasti bos. Karena saya kan nggak ngebos jadi cuma teman gitu. Nah, ya nggak apa-apa lah. Ya, Ya terus gimana? ya apanya nih? Keluh kesahnya, perjalanannya atau Enggak, tadi kan saya tanya ya, tentang apa itu boxnya itu buat sendiri terus nanti dipasarkan sendiri atau gimana? ya, Prosesnya itu gimana? ya tentunya saya pasarkan sendiri Kak karena belum mempunyai skill gitu untuk melakukan pemasaran yang lebih luas lagi. Dan untuk box, alhamdulillah kita produksi sendiri meskipun prosesnya lama. Untuk pemasarannya sendiri itu pakai pemasaran tradisional kah atau pakai pemasaran digital? Sekarang kan zamannya pemasaran Ya, digital gitu kan. ya digital Apa marketing. box yang Kak Sarul buat ini bisa dipasarkan di pemasaran digital Oh, atau gimana? ya gini Kak, ya. Justru untuk saat ini tuh yang ingin saya capai. Untuk pemasaran box saya saat ini itu masih dibilang masih tradisional Kak, masih dari mulut ke mulut, masih dari mengandalkan nama, oh di sana lo ada tukang box gini 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 gitu. Dan untuk kedepannya lagi kemungkinan akan saya aplikasikan ke dalam digital marketing Kak, karena sebenarnya sudah kita merambah ke digital marketing yaitu lewat marketplace adalah sebuah toko online dan juga Facebook tentunya. Tapi itu semua masih saya rasa masih kurang karena belum tahu dasar ilmunya gitu Kak. Tapi kedepannya insya Allah kita akan terapkan. Ya mungkin kita perlu gimana caranya biar bisa masuk ke pemasaran digital gitu kan. Ya, Mungkin strategi apa yang bakalan Kak Sahrul lakukan gitu agar boxnya ini bisa dikenal oleh masyarakat, bisa eh, apa ya, kalau namanya itu eh, biar target pemasarannya itu menjadi luas gitu. Gimana? Strategi apa yang mungkin akan Kak Sahrul lakukan? Mungkin juga teman-teman bisa itu ya, belajar dari Kak Sahrul untuk apa ya, apa namanya, kayak apa itu, memulai bisnis dari awal gitu, terus terus nantinya biar menjadi bisnis yang berkembang di dunia digital. kita mulai dari awal lagi nih ya. Iya. Kita startup pertama. Yang pertama kalau mau memulai bisnis itu kata teman-teman kan harus punya modal. Iya. Nah, di situ. Tapi menurut saya modal itu yang kedua. Iya. Yang pertama itu adalah tekad. Dan kita memulai tekad dan niat yang kuat dan kita belajar ke sana ke sini mencari pengalaman dan jika kita mau insya Allah bisnis itu akan terjalin meskipun sekecil apapun bisnis itu.
Iya. Dan kalau membuat bisnis itu menurut saya mudah Kak. Yang sulit itu mempertahankannya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi awal mulanya gini ya. Yang pertama itu saya pastikan untuk cari supplier triplek karena bahan utama dari box itu kan triplek. Iya. Dan itu jadi salah satu tantangan saat ini karena supplier triplek yang bagus atau Korindo premium itu sangat susah. Di samping harganya mahal, stoknya susah, dan transportnya pun juga susah. Kebetulan rumah saya jangkauannya jauh dari suppliernya gitu. Dan eh, yang tadi Kak Mala tanyakan kan bagaimana membangun citra yang bagus dan pemasaran yang luas dan menjuru gitu ya. Iya. Yang pertama pastikan eh, saya akan membuat box yang kualitasnya diusahakan di atas rata-rata, maksudnya di atas dari pesaing-pesaing lain. Sementara itu kita nggak nyari untung yang banyak, kita hanya membuat kualitas yang bagus, kita bisa menarik pembeli dengan istilahnya itu promosi Kak ya, Iya. harganya dipotong terus eh, kan misal box itu dibeli sama sound engineer yang dari sana lah, nah, gitu kan nanti ada pendengar, Mm-mm. yang pendengar itu mendengarkan ini boxnya bagus nih, ini boxnya bagus, kualitasnya bagus gitu. Jadi kan kita sudah mendapat citra positif. Iya. Dan di sisi lain kita juga menggandeng sound-sound besar. Itu kalau si ownernya mau ya, kita akan menggandeng sound besar seperti yang di sini ada Cafe, Audik, dan juga Adis. Itu kita gandeng. Kalau nggak kita yang buatkan box, kita kasihkan skema, kita kasih tripleknya harus ini, lemnya ini, skrupnya ini, teksturnya begini. Jadi mereka tahu kualitas dari box saya dan itu pun akan menjadi bahan pembicaraan orang nggak? Kalau ada orang yang dengar, oh ini bagus nih boxnya nih, nggak ada yang mundur. Dari mana ini? Itu kan ditanyakan skemanya apanya, nanti kan eh, nama box saya, produksi box saya kan bisa diketahui orang gitu. Ya, dari mula awal pembentukan bisnis ini sampai hingga sekarang ini kira-kira udah buat atau udah terjual berapa? Wah, kalau itu banyak, nggak ngitung ya. Tapi Kalau alhamdulillah laku banyak ya. alhamdulillah kemarin, sekarang sulit ya. Karena Iya. sekarang kalah sama itu yang produk-produk pakai CNC gitu. Terus apa ya? Kayak tantangannya apa aja? Dari awal mula pembentukannya terus sampai sekarang mungkin banyak kan tantangan-tantangan yang terjadi gitu. Apa aja mungkin tantangannya atau Ya. masalahnya gitu. Kalau tantangan kita yang pertama tadi Kak ya, kita susah cari supplier, Iya. supplier yang benar-benar menyediakan triplek yang bagus. Dan yang kedua itu kita susah membuat gimana ya? Pelanggan itu kembali lagi. Misal sudah pernah kembali ke kita, pernah beli ke kita, itu sulitnya mempercayai apa? Membuat si konsumen itu percaya kepada kita lagi. Iya. Soalnya kan gini ya rata-rata di dunia sound itu. Kita buat box sudah bagus, hitungan sesuai hitungan kita, frekuensi segini, lebarnya segini, sampai di tangan konsumen, beliau otak-atik lagi sesuai seleranya, dan si box itu pun tidak bekerja dengan maksimal. Dan si penilaian si konsumen tadi, ini box gagal nih, gagal produksi gitu. Jadi dia lari ke produsen box lain. Terus untuk Kak Sarul sendiri Ya, biar si konsumen itu nggak lari ke apa ya, ke konsumen lain. konsumen Iya, ke lain produsen itu, lain. ya itu gimana ke produsen yang lain? Itu kalau menurut saya kak ya, kita tidak perlu muluk-muluk menjelaskan box ini harus sesuai ini ukurannya segini, standarnya segini. Menurut saya itu tidak efisien. Karena apa? Karena semua orang itu punya seleranya masing-masing. Iya. Jadi mau di setel gimana pun itu tergantung yang si ownernya tadi, si operator tadi. Dah. Untuk langkah selanjutnya, strategi saya untuk membuat si Pelanggan. pelanggan itu kembali lagi ke saya akan memperbaiki kualitas box saya lagi. Saya akan membuat skema yang sefleksibel mungkin, bisa diatur
sesuai keinginan saya, keinginan beliau, atau pokoknya itu sefleksibel mungkin, tidak monoton seperti yang saya inginkan. Karena selama ini menurut saya sendiri egois. Ya. Karena kan itu box tidak fleksibel gitu. Jadi ini harus ini gitu, enggak. Jadi ini untuk kedepannya akan ditingkatkan kualitas lagi, sama rentang frekuensinya akan kami lebarkan. Jadi merubah skema gitu. Ya, untuk pemasarannya di digital itu melalui apa? Melalui IG, terus TikTok atau apa? Atau WhatsApp atau gimana? Oh, kalau ini sementara ini ada Shopee, Iya. kita lewat marketplace Shopee, Facebook juga, TikTok juga, dan aneh lagi kak ini, saya promosi lewat ML, Mobile Legend. Iya, bisa Iya emang. bisa kak. Oh, Jadi gini, saya punya itu namanya banner, saya edit iya. sendiri kan, Putra Mahkota Box gitu, ada nomor WA-nya. Iya, Itu terus? saya buat foto profil di Mobile Legend. Iya. Jadi pas di loading screen itu kan kelihatan PP saya, pasti kan dipencet seret gitu. Kalau ada yang suka sound kan pasti langsung di WA gitu. Itu cocok banget ya untuk itu. Jadi teman-teman bisa mencontoh strategi dari Kak Sahrul. Ya, Tadi apa? Pemasarannya lewat itu Mobile Legend. Mobile Legend, iya. Eh, terus apa lagi ya? Mungkin apa ya? Apa ya? Mungkin itu pemasarannya unik sekali ya, pakai pakai seperti itu. Kita kan Ini beda baru dari saya yang lain. baru dengar ini. Dan apa ya? Mungkin eh, produk dari Kak Sahrul ini bisa kayak mau meningkatkan lagi atau gimana? Maksudnya mau ditingkatkan atau Langkah lebih baik ke depannya gitu. iya, kedepannya itu gimana? Kalau rencana saya itu nggak terlalu banyak keinginan mbak ya. Eh, yang pertama meningkatkan produksi, Iya, itu tidak jauh dari kita mencari konsumen. iya, Sekarang kan konsumen saya hanya pengguna sound atau audio engineer di sana yang punya rental-rental. Yang selanjutnya kita akan menjuru ke toko-toko, Kak. Toko maksudnya toko 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 elektronik gitu. ya elektronik yang basicnya itu dia di endorse sama brand-brand besar gitu kan. Oh iya, Biasanya ada SPL, Hardwell itu dia supply speaker, nanti boxnya dia itu minta ke produsen mana gitu buat dipasangkan, nanti dijual mahal gitu. Nah, itu tuh tujuan kedepannya. Dan jika sudah tercapai kan kita memperbanyak produksi, iya, banyak jaringan konsumen juga, kita pasti akan kewalahan dong kita buat box iya, banyak. Nah, insya Allah kedepannya itu jika bisa kita beli mesin CNC. Jadi itu semacam rangkaian robotik gitu kak. Jadi iya. triplek ditaruh di meja, sudah dipotong sendirinya dengan komputer gitu. Ya, itu keren banget ya berarti. Dan mungkin perlu kayak penambahan pegawai terus. Ya itu juga sih. Iya, Tapi kemungkinan kalau pakai CNC itu pegawai bisa diminimalisir lagi kak. Jadi kan yang motong sudah ada sendiri, mungkin tinggal lem sama perakitan dong. Paling dua tiga mampu, dua tiga karyawan itu sudah mampu. iya. Terus apa lagi ya? Mungkin tantangan tadi udah, terus strateginya udah. Udah strategi konyol tadi. Iya, strateginya udah, tantangannya udah. Terus apa ya? Menghadapi itu eh, kayak misalkan banyak apa Ya, ya? Banyak kayak saingan gitu. Caranya gimana biar eh, produknya Kak Sarul ini nggak kalah gitu sama produsen-produsen yang lain. Mungkin gimana? Apa yang akan disiapkan untuk kedepannya? kalau itu kayak kita kalau mau lihat pesaingnya dulu. Kalau Ya, pesaingnya itu dia brand ambassador dari sebuah brand besar, iya, itu sangat sulit kak. Karena di sisi dia sudah produsen box yang besar, dia juga dibiayai. Apa sih yang nggak bisa kalau ada uang gitu kan? iya. Nah kita Semuanya pasti butuh yang namanya uang. ya Nomor seperti satu itu, itu kan, uang seperti nomor itu. satu kan. Kan kalau kita startup kecil ini kan susah. Ya, Itu strateginya yang pertama. Kita mencoba cara seperti
produsen yang besar. Kita mencari brand-brand yang mau mensponsori kita, mensupport kita. Tidak perlu brand besar. Iya. Yang penting adalah sedikit itu bisa mensponsori kita. Dan kalau kita lihat di brand-brand di produsen-produsen besar itu kan setiap ada acara demo itu kan ikut, maksudnya demo sound gitu kan ya, Iya. itu kan dia ikut berpartisipasi, dia menunjukkan produknya, ini loh produknya, ini loh kalau dikencengin aja nggak jebol atau gimana, clarity gitu Iya. istilahnya. Clarity kalau di dunia sound itu kan bening gitu kan, dibuat live bagus. Nah itu kedepannya saya akan menjuru ke arah situ kak. Jadi kita kalau dapat gak ya, dapat sponsor, kita pasangkan sponsor di box kita, maksudnya sponsor speaker power gitu Iya. kan. Kalau nggak dapat kita akan independen. Itu seperti apa? Independen maksudnya kita kelasnya bukan di kelas brand ambassador lagi, Iya. kita di kelas rental aja di hajatan di teropan gitu. Oh, iya iya. Kita ikut mandiri, kita daftarkan sesuai nama rental kita, Iya. seolah-olah kita punya rental, padahal kita produsen. Kita ikut, kita demokanlah produk kita, ini loh produk kami dari Putra Mahkota, boxnya seperti ini, jangkauannya lebar seperti ini, kita jelaskan semuanya, bisa clarity, bisa horeg juga karena selera sekarang kan horeg-horegan gitu Iya. kan ya. Jadi seperti itu, insya Allah kedepannya itu sudah membuat kalau nggak ada konsumen yang tertarik, minimal mereka sudah tahu Putra Mahkota itu ada, produsen box Putra Mahkota itu ada, dan ini hasilnya begitu. Itu sudah tertanam di pikiran mereka kak. Oh itu suaranya begitu, berarti Berarti Putra itu Mahkota ya. karakternya itu gitu. Itu bagus sekali ya. Terus apa ya? Apa ya? Kita udah membahas semuanya soalnya udah Dari awal dari sampai awal sampai akhir udah akhir. membahas. Mungkin apa ya? Kayak motivasi lah buat teman-teman, buat semuanya yang lihat video ini, motivasi dari Kak Sarul sendiri itu gimana di dunia bisnis. Mungkin bisa dikasih sedikit motivasi dan juga apa ya, penyemangat lah buat teman-teman yang lihat video ini. Ya, kalau motivasi ini menurut pengalaman saya kak ya, Iya. karena saya kan juga masih pemula, kalau nanti ngasih banyak-banyak itu kan sungkan sama yang sepuh gitu. Ya nggak Jadi apa-apa lah. gini buat teman-teman yang baru mau startup bisnis, jangan pikirkan apa resikonya, jangan takut untuk melangkah, dan jangan hiraukan omongan orang lain. Iya. Karena menurut saya berjalannya sebuah bisnis itu karena kita yang bergerak. Jangan kita terbunuh karena rasa takut kita dengan angan-angan kita. Gak ada modal nih kita. Iya biasanya gitu. Ya, Kita kan nggak punya uang gitu, terus nah, mau berbisnis itu kan kayak gimana ya, kayak takut gitu nanti uangnya dari mana gitu betul. kan. Terus gimana? Kalau penyelesaian masalah uang Iya. itu kan kita sudah ada yang sekarang banyak lah bank-bank yang bisa kita rangkul dulu, kita pinjam dulu. Kalau pinjam di bank itu kan nggak kayak yang itu rentenir-rentenir itu kak ya, dia kan Iya. santai gitu kembalinya. Dan kalau bisnis seperti saya itu kan juga menjanjikan gitu untungnya. Berarti tadi ada 3 kan motivasinya. Ya intinya Intinya jangan hiraukan orang lain, iya. jangan takut dengan pemikiran sendiri, Iya. dan yang penting kita bergerak. Jangan takut, nggak ada modal lah intinya. Ya, teman-teman berarti di sini yang melihat video semuanya eh, jangan takut berbisnis nggak punya modal. Contohnya Kak Sarul sendiri Ya, gimana tadi sudah dikasih tahu bisa meminjam di kayak apa di ya bank-bank bang seperti itu. minimal. Berarti dia mengajari pinjol. Ya, kasarnya seperti itu. Tapi kalau kita pinjam kan, kalau bisnis kita berjalan minimal kan kita sudah bisa mengembalikan. Iya. Kalau takut pinjam bank ya kita minta orang tua atau gimana Kalau gitu nanti kan. semisal ya udah kayak pinjam Ya, terusan udah buat bisnis kok nggak bisa ngembaliin uang yang dipinjamnya nah itu gimana kan ya jadi repot. itu yang susah. Karena gimana ya, itu kan juga sudah tanggungan kita. Kalau untuk saya pribadi, itu saya akan carikan kerjaan yang lain. Maksudnya saya bekerja ke tempat yang lain untuk Buat ya itu apa namanya mengembalikan uang itu. Dan apa kayak itulah apa kerja sampingan gitu. ya,
Dan kebetulan kalau saya pribadi memulai bisnis itu saya nggak pinjam bank nggak. Jadi saya kurang tahu bagaimana jika kesulitan di bank itu. Kan saya cuma saran. Iya. Kayak saya memulai bisnis tadi itu ya dari tadi apa yang saya sebutkan, saya kan juga ikut sound engineer gitu. Iya. Jadi uang saya situ sedikit-sedikit saya kumpulkan buat modal. Berarti kan selain menjadi seorang mahasiswa, pembisnis, Alhamdulillah. nggak apa-apa yang kecil-kecilan kan, Kecil-kecilan yang nggak penting kan udah disebut pembisnis Iya. kan. Juga kan udah laku banyak juga boxnya. Ya alhamdulillah. Terus motivasinya kan tadi udah dikasih. Mungkin apa ya, penyemangat lah buat itu. Semangat buat pebisnis lain yang Iya. pemula atau gimana? Pembisnis lain buat teman-teman yang lihat video ini. Jadi gini teman-teman ya, yang jika notabene kita bisnisnya itu seperti saya ya, selalu kalau nggak ada konsumen ya mati gitu kan. Iya. Itu nggak usah takut. Yang penting kalian produksi dulu. Produksi, tahu target pasarnya siapa, dan tahu kebutuhan pasarnya itu apa, tahu perubahan zaman. Jadi zamannya itu menginginkan yang seperti apa. Jadi seperti itu. Intinya jangan takut. Teruslah mencoba dan membuat terobosan-terobosan baru yang beda dari yang lain. Seperti marketing saya kan beda dari yang lain tadi. Iya. Ya, seperti itu. Ya, cukup di sini ya Kak Sarul. Iya, Terima kasih ceritanya dan juga motivasinya. Semoga bisa dicontoh lah buat teman-teman yang melihat video ini. Sekian dari kami, podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.